Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memuji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salat Jumat di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, tentu kita tidak akan pernah beranjak kaki kita dari rumah dikarenakan kelelahan pada saat kita telah berpuasa selama 30 hari. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, maka senantiasalah untuk mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan bagi kita, sehingga kita harus mensyukuri atas nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita tidak tahu harus berbuat apa kalau seandainya Ramadan itu 29 ataupun 30 hari. Rasul mengajarkan semua tatanan kehidupan kita sehingga kita tidak lepas dari panduannya. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kelak kita pada saat kita dibangkitkan kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah SAW dengan mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu untuk menyempurnakan puasa kita. Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini merupakan perintah dari Rasul. Pada saat kita disuruh untuk menyempurnakan hari-hari puasa, bukan hanya bilangan yang disuruh sempurnakan, akan tetapi amal-amal itu juga harus disempurnakan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Dan berikutnya walitukabbirullah, dan hendaklah mengagungkan Allah. Dan ini tidak hanya mesti dipahami dengan pawai takbiran, akan tetapi bagaimana kita menginterpretasikan diri kita, bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita, mengagungkan Allah di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan ini. Ala ma hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Selama Ramadan kita mendengarkan setiap malam ceramah dari para ustaz, kita mendengarkan tausiah. Semoga semua itu menjadi hidayah kepada kita agar kita tidak beranjak dari alam yang sudah terang benderang kembali kepada alam yang penuh dengan kegelapan. La'allakum tashkurun. Ternyata puasa itu selain mempunyai goal, yaitu tujuan untuk menjadi hamba yang bertakwa,
akan tetapi membuat karakter manusia agar menjadi manusia yang bersyukur. Hal ini ternyata pada saat kita mentadabburi Al-Quran sangat relevan dengan ayat yang khatib bacakan tadi. Syaitan akan menggoda anak manusia itu dari segala penjuru kecuali dari sisi atas dan dari bawah. Ayat yang khatib bacakan tadi itu merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana syaitan menggoda, menyerang manusia. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum", kemudian syaitan itu akan menyerang manusia. "Min baini aidihim wa min khalfihim", dan serangan yang dilakukan oleh syaitan itu dari sisi depan dan dari sisi belakang. Dua arah yang akan diserang pertama oleh syaitan, dan itu adalah dari sisi depan dan dari sisi belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dan dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Ini merupakan arah yang keempat yang akan diserang oleh syaitan terhadap manusia. Agar apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, agar mereka itu tidak menjadi hamba yang bersyukur. Lihatlah, ternyata puasa menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Namun syaitan ingin menyerang kita dari segala penjuru, yaitu penjuru depan, belakang, kanan dan kiri. Imam Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir dan beberapa mufassirin lainnya, beliau itu mengatakan bahwasanya saat syaitan menggoda dari sisi depan, itu dibuat jidar fi amaman nas. Pada saat itu syaitan membuat tembok besar di hadapan manusia sehingga mereka terlupakan tentang visi akhiratnya. Ini yang dimaksud dengan godaan di depan, dari depan. Nah, bagaimana kita memahami bahwasanya godaan dari depan ini merupakan sebuah upaya dari syaitan untuk kita melupakan tentang kehidupan di akhirat kita. Hari ini berapa banyak pada saat seseorang itu mempelajari tentang ekonomi, kami di ekonomi itu mempelajari tentang sebuah teori yang dinamakan dengan consumer behavior. Pada saat saya di UK, saya melihat sebuah iklan yang sangat menggelitik. Ditulis di situ bahwasanya the king above law and the consumer above everything. Bahwasanya raja itu di atas hukum, akan tetapi konsumen di atas segala-galanya. Maka dalam teori ekonomi tersebut, dalam teori marketing tersebut, mereka akan memanjakan para konsumen. Lihatlah, kalau seandainya kita pergi ke mall, ya, maka barang-barang yang paling dicari oleh si konsumen itu diletakkan paling ujung. Sedangkan barang-barang yang tidak dibutuhkan itu ditaruh di sepanjang jalan. Sehingga apa? Ada kebiasaan orang ambil, main comot-comot saja seperti itu. Ini merupakan salah satu godaan yang dilakukan oleh syaitan. Dan tak ubahnya seperti kemarin. Seperti kemarin, ya, dan mungkin hari ini ada beberapa bapak-bapak yang menjadi korban menemani ibu-ibu belanja di pajak impres. Ya. Kenapa? 500.000 dikasih uang untuk belanja, megang, setengah hari nggak selesai belanjanya. Bagaimana kalau 1 juta? Kalau 1 juta bisa nginap di pajak impres mungkin. Ini merupakan di antara godaan-godaan setan yang diberikan kepada yang dilancarkan kepada manusia. Nah, pada saat kita menyampaikan tentang visi akhirat, maka inilah yang harus kita sambut. Lihatlah bagaimana terharunya kita pada saat kita ingin membuat badan usaha milik masjid di Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah, begitu kita menyampaikan ini visinya untuk akhirat, semua keuntungan dari usaha tersebut akan diinfakkan ke masjid. Maka ada di antara jamaah yang bergetar hatinya langsung mengatakan, saya akan wakafkan sekian juta. Ada yang mewakafkan 100 juta, ada yang mewakafkan 50 juta, ada yang mewakafkan 20 juta. Kesemuanya itu bukan dikarenakan omongan dari orang yang menyampaikan, akan tetapi masih terbukanya pintu hatinya untuk menerima bagaimana visi menjalankan kehidupan di akhirat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, serangan dari belakang itu dibuat manusia lalai dengan dunianya, terlena dengan dunianya. Setiap kita mempunyai waktu, dibuat seakan-akan waktu itu tidak pernah habisnya. Bahkan miris kita melihat, dan saya melihat dengan mata sendiri, di dalam masjid ini pada saat khutbah Jumat berlangsung seperti ini,
Ada di antara anak-anak kita yang disibukkan dengan gadgetnya. Bayangkan, ini merupakan salah satu godaan yang dilancarkan oleh syaitan kepada kita. Pada saat pun dia sedang berada di dalam khutbah Jumat, maka dia juga masih disibukkan dengan dunianya. Bahkan dia bisa menghabiskan waktu, begitu khatib menutup khutbahnya baru dia tutup handphonenya. Apakah dia tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya? Dan bagi mereka yang menghadiri khutbah Jumat, menghadiri prosesi Jumat di Masjid Baitur Rahman, itu semestinya mereka harus menghadap ke kiblat, tidak menyamping ke kanan ataupun ke kiri. Karena apa? Karena ini merupakan di antara rukun yang memang syarat sahnya salat. Maka perhatikanlah bagaimana iblis cara menggoda manusia dari sisi belakang. Dia akan dibuat terlena. Kalau seandainya untuk akhirat 5 menit saja dia baca Quran, langsung pasti akan tertidur. Maka kalau ada di antara yang susah tidur baca Quran, pasti cepat tidurnya. Kalau seandainya dia membuka gadget, maka dia sanggup menghabiskan waktunya puluhan menit dan itu tidak terasa. Ini bermakna orang tersebut sudah dirasuki dan sudah terkena serangan setan dari belakang. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah mengungkapkan sisi godaan dari depan, itu diungkapkan dengan kata-kata min, yaitu adanya kedekatan antara syaitan dengan manusia. Jaraknya, masafahnya itu sangat dekat. Maka penggunaannya dalam bahasa Arab, dalam balaghah itu dikatakan min itu jauh lebih dekat penggunaannya, berbeda dengan an. Pada saat digunakan godaan dari kiri dan kanan, kanan dan kiri, maka Allah menggunakan dengan kata-kata an. Kenapa digunakan kata-kata an? Li'annahu fi masafah, karena ada jarak antara syaitan dengan kita. Apa jaraknya? Ada malaikat raqib dan atid yang akan membentengi kita pada saat dibisikkan, pada saat diserang oleh syaitan, maka ada 2 malaikat yang akan membentengi kita. Sehingga pada saat itu digunakan dengan kata-kata an. Namun lihatlah bagaimana diqqahnya Al-Quran, bagaimana hebatnya Al-Quran. Digunakan dengan kata-kata syama'ilihim, yaitu dari segi kiri yang banyak dan kanan yang banyak. Banyak di antara kita pada saat kita melakukan amal-amal dari sisi kanan digoda oleh syaitan itu, yaitu kita akan dibuat dengan ta'ajub terhadap amal-amal saleh yang kita lakukan. Ini godaan syaitan. Lewat tadi sumbangan, kotak sumbangan, itu digoda oleh setan, diserang oleh setan. Keluarkan uang 100 baru. Waktu digoda seperti itu, agak lambat sedikit masukkannya, seperti itu, biar nampak sama orang. Agar apa? Timbul rasa bangga dalam dirinya. Tapi kalau uang 2000, tutup rapat-rapat, baru masuk ke dalam celeng, agar tidak nampak. Ini merupakan di antara godaan dibuat oleh setan terhadap manusia, serangannya. Pada saat seseorang melakukan kebaikan, misalnya seperti hari ini, ada di antara saudara-saudara kita yang berlebaran hari ini, maka orang-orang yang tidak berlebaran, mereka menganggap bahwasanya amal mereka menyempurnakan puasa hari ini itulah yang paling sunnah. Lihat, kami yang paling sunnah. Dan orang-orang yang melakukan hari raya ini, mereka mengatakan bahwasanya apa mereka puasa di hari Syawal. Padahal ingat, frame syariat itu sudah dikatakan oleh Rasul bahwasanya Ramadan tidak pernah lebih daripada 30 hari. Dan Ramadan tidak pernah kurang dari 29 hari. Yang salah apabila seseorang itu keluar dari frame syariah, dia berlebaran di hari 28 Ramadan, atau dia berlebaran 31 Ramadan. Itu salah, dikarenakan sudah keluar dari frame syariah. Namun hari ini kalau seandainya terjadi perbedaan seperti itu, maka berlapang dadalah. Semoga apa? Semoga di antara kita yang benar akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dan saudara-saudara kita yang salah juga diampuni oleh Allah dan dimasukkan juga ke dalam surganya. Ini sebenarnya bagaimana cara kita mengantisipasi godaan dari syaitan pada saat dia membisikkan dari sisi kanan, yaitu membisikkan kepada manusia agar apa? Agar orang tersebut bangga, ria dan ta'ajub semua dengan kebaikan yang dia lakukannya. Berbeda dengan sebelah kiri. Pada sebelah kiri dia itu akan digoda dengan hawa nafsu, dengan kemaksiatan. Ini yang digoda oleh syaitan terhadap manusia.
Bayangkan berapa banyak di antara orang pada saat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Katakanlah misalnya ada di antara teman-teman bapak-bapak yang mendapatkan jabatan, amanah jabatan, pasti pada saat keluar daerah banyak sekali godaan. Namun dia menghadirkan Allah, namun dia membentengi dirinya sehingga dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan walaupun gratis. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tidak mau melakukan kemaksiatan, pada saat itu harus bayar. Tapi begitu gratis, kapan lagi katanya? Ini yang paling bahaya, karena orang tersebut sudah terasuki dan sudah ditembusi oleh serangan syaitan dari sisi sebelah kiri. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kesemua sisi serangan dari syaitan tersebut itu tidak bisa ditembusi dari sisi atas dan dari sisi bawah. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat kita menengadahkan tangan kita meminta ampun kepada Allah, meminta rahmat dari Allah, maka akan turun dari langit rahmat dari Allah. Maka syaitan tidak akan pernah bisa menggoda manusia dari sisi atas. Begitu juga pada saat kita menempelkan dahi kita di atas sajadah, di atas muka bumi, dan meletakkan telapak tangan kita di tempat sujud, dan kita membisikkan di bumi tersebut. Bayangkan, bisikan di bumi itu didengarkan langsung oleh penduduk langit. Maka pada saat itu iblis tidak bisa menembusi manusia untuk menggoda manusia dari sisi atas dan dari sisi bawah. Maka jangan pernah meninggalkan bermunajat kepada Allah. Angkatlah tangannya, pintalah kepada Allah agar apa? Agar diturunkan rahmatnya. Terlebih kita tidak akan bisa dilindungi oleh siapapun. Pada saat kita meminta pertolongan kepada manusia, ternyata manusia bisa mengecewakan manusia. Makhluk membuat seseorang itu akan kecewa pada saat dia menggantungkan dirinya kepada makhluk. Namun pada saat dia membisikkan apa saja keinginannya, halnya kepada penduduk langit, maka akan diistijabahkan oleh Allah. Begitu juga pada saat dia membisikkan bisikannya di dalam doa, untayan doanya pada saat dia sedang bersujud kepada Allah, menyerahkan diri sepasrahnya kepada Allah, maka akan didengarkan oleh penduduk langit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih juga bertemu di tempat yang seperti ini, dan kita tidak bisa memastikan bahwasanya diri kita masih hidup pada tahun yang akan datang. Maka pintalah kepada Allah agar apa? Agar Allah memberikan kepada kita umur panjang, agar kita dapat menyempurnakan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Karena ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah memberikan keistimewaan kepada kita dengan bulan spesial, bulan Ramadan. Pada saat Allah memberikan kepada kita yaitu 10 akhir Ramadan merupakan malam-malam spesial yang ada di atas jagat raya. Maka jadikanlah itu merupakan momentum bagi kita untuk bertakarrub kepada Allah, untuk menguatkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيموا الصلاة.